Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 167. Hanya setuju. Heru diam mendengar pertanyaan Suwandi. Keringatnya mulai bercucuran. Berulang kali Heru mengusap keringatnya. Dirinya tidak mengerti dengan semua pertanyaan yang dilemparkan untuknya. Saya tidak memberikan Lala uang. Mengapa tidak? Tanya Suwandi. Karena saya memiliki 4 orang anak yang masih bersekolah dan membutuhkan biaya yang cukup besar, Heru berkata dengan bibir bergetar. Suwandi mengerutkan keningnya ketika mendengar jawaban dari Heru. 4 orang anak? Suwandi mengangkat 4 jarinya. Iya, 4 orang anak. Apa Pak Heru punya 4 orang anak? Suwandi kembali mengulang pertanyaannya. Heru diam. 5, masuk Lala. Kenapa Pak Heru hanya mengatakan 4? Apa Pak Heru tidak menganggap Lala itu putri Pak Heru, padahal Pak Heru selalu meminta uang kepadanya? Heru diam tanpa bisa untuk menjawab. Saya paham, mungkin karena Lala itu lama tidak pulang, jadi sudah terasa tidak jadi anak lagi. Seperti itu ya kira-kira Pak Heru. Heru menganggukkan kepalanya. Jadi Lala memiliki 4 orang adik? Suwandi kembali bertanya. Iya, yang 2 anak dari istri kedua saya yang dibawanya ketika menikah bersama dengan saya. Sedangkan yang 2 lagi anak dari hasil pernikahan saya bersama dengan ibu tiri Lala. Mendengar keterangan dari Heru membuat Suwandi marah, namun dirinya tetap harus menahan emosinya. 2 orang anak tiri Pak Heru yang membiayai? Iya. Anak kandung Pak Heru tidak Pak Heru biayai. Dalam artian, Pak Heru lepas tanggung jawab. Heru diam tanpa mampu menjawab. Di mana tanggung jawab Pak Heru sebagai seorang ayah? Semestinya anak kandung diutamakan bukan? Tanya Suwandi. Iya, wajah Heru sudah begitu amat merah menahan rasa malunya dan juga takut serta cemas. Ia tidak pernah menduga akan mendapatkan serangan pertanyaan yang tidak pernah dibayangkannya sebelumnya. Berulang kali pria itu mengusap keringatnya dengan lengan bajunya. Yang saya tidak habis pikir melihat Pak Heru. Bagaimana bisa Pak Heru tidak menjalankan tanggung jawab sebagai ayah kepada putri sulung Pak Heru, sehingga dia harus berusaha sendiri untuk hidupnya, bekerja sambil bersekolah. Namun Pak Heru tidak malu meminta uang dengannya. Bila dari awal masuk sekolah dia sudah bekerja, itu artinya dia baru berusia sekitar 15 tahun. Seperti itu ya Pak Heru? Suwandi tidak ada henti-hentinya memberikan pertanyaan demi pertanyaan kepada calon mertuanya. Sebenarnya saya malu, tapi kebutuhan keluarga saya sangat tinggi, sehingga saya membutuhkan bantuan dari putri saya, jawabnya dengan terbata-bata. Bila putri Pak Heru terlalu sibuk sekolah dan bekerja, apa Heru tidak punya waktu untuk menemuinya? Tanya Suwandi. Heru diam. Pertanyaan yang diberikan oleh Suwandi begitu sangat menghantam jantungnya. Anda begitu sangat nyaman dengan kondisi ini. Bahkan Anda tidak menghiraukan putri Anda sama sekali. Yang penting putri Anda memberikan Anda uang. Apakah seperti itu? Tanya Suwandi. Heru tidak mampu menjawab pertanyaan dari Suwandi. Pria itu hanya diam dengan wajah yang memerah. Sebenarnya saya tidak enak menemui Pak Heru di sini. Seharusnya saya datang ke rumah Pak Heru untuk bertamu dan menyampaikan tujuan kedatangan saya. Suwandi kemudian tersenyum ramah. Heru sangat tidak memahami apa yang dikatakan oleh pria yang duduk di depannya.
Saya menyukai putri Pak Heru. Saya berniat untuk menikahinya, ucap Iswandi. Heru menelan air ludahnya yang terasa begitu amat kelat. Dirinya tidak menyangka bahwa pria yang duduk di depannya adalah calon menantunya, dan dirinya yang ditanya serta diinterogasi seperti ini oleh calon menantunya. Biasanya, calon mertualah yang akan menginterogasi calon menantu terlebih dahulu. Sebenarnya, saya tidak enak menemui Pak Heru dengan kondisi seperti ini. Namun di sini saya ingin menyelesaikan pekerjaan saya, sekaligus permasalahan pribadi saya, Iswandi berkata dengan sangat santai. Heru menganggukkan kepalanya, meskipun dirinya masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Iswandi. Apa Lala menceritakan ini semua kepada Pak Iswandi? Tanya Heru. Pria itu akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, bagaimana mungkin putrinya bisa mempermalukan dirinya seperti ini di depan calon menantunya sendiri. Lala tidak ada bercerita kepada saya, namun saya yang mencari informasi sendiri, karena saya tidak ingin mendapatkan istri tanpa mengetahui asal-usulnya. Iswandi tersenyum lebar. Heru diam saat mendengar jawaban Iswandi. Semua informasi tentang Pak Heru dan juga istri kedua Pak Heru sudah saya ketahui. Saya hanya kasihan melihat Lala yang harus hidup sendiri seperti orang yang tidak memiliki keluarga, namun dimanfaatkan untuk biaya kehidupan Pak Heru. Sedangkan Pak Heru sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan ditanya anak keberapa, Pak Heru tidak memasukkan Lala di daftar nama anak Pak Heru. Sungguh menyedihkan nasibnya. Bagaimana perasaannya bila mengetahui hal ini? Iswandi tersenyum dengan mengangkat sudut bibirnya. Heru hanya diam ketika mendengar ucapan Iswandi. Saya datang ke sini menemui Pak Heru karena saya tidak ingin nanti Pak Heru terkejut bila saya langsung datang ke rumah untuk acara lamaran. Saya akan datang ke rumah Pak Heru minggu depan untuk acara lamaran. Lala akan pulang ke sini sekitar 2 hari lagi. Nanti saya akan mengantarkan Lala, jelas Iswandi. Heru diam dan menganggukkan kepalanya. Dirinya tidak bisa menolak apa-apa. Saat ini, ia merasa seperti sedang dipaksa dan tidak bisa menolak. Terima kasih Pak Heru mau menerima lamaran saya. Iswandi tersenyum lebar. Iya, jawab Heru. Maaf, saya sampai lupa menawarkan Pak Heru minum. Ayo Pak, diminum kopinya. Heru memegang cangkir kopinya dan sedikit meminum kopi tersebut. Sebenarnya saya tidak ingin ikut campur dengan urusan keluarga Pak Heru. Hanya saja saya ikut terbawa dalam masalah ini karena kebetulan saya begitu sangat menyukai Lala dan ingin menikahinya. Karena itu saya datang ke sini dengan tujuan untuk menemui Pak Heru, sekaligus mengecek pabrik yang ada di sini. Alhamdulillah, ternyata masalah kita sekarang sudah selesai ya Pak Heru, ucap Iswandi. Heru menganggukkan kepalanya. Untuk acara pernikahan, saya akan membuatnya di Jakarta. Jadi, nanti Pak Heru beserta keluarga akan datang ke Jakarta. Acara juga akan dilakukan di hotel. Untuk keluarga Pak Heru, saya akan menyediakan kamar hotel. Jadi nanti Pak Heru tidak perlu repot-repot untuk mengurus Lala, karena semuanya akan saya menyelesaikannya. Iswandi tersenyum. Iya Pak, jawab Heru dengan tertunduk malu. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.